Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharain amin. Faslun fima yuqi'u fi riddati. Di dalam pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang dalam sifat murtad. Yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang muslim, hifdzu islamihi, adalah menjaga keislamannya, ay man'uhu, yakni mempertahankannya, wa sawnuhu amma yufsiduhu, dan memelihara dari sesuatu yang akan merusaknya. Wajib tuh kita menjaga agama kita dari segala perkara yang dapat merusak. Ay an syai'in la yuslihuhu, yakni dari sesuatu yang tidak dapat memperbaiki keislamannya. Wala khaira fihi, dan juga tidak ada kebaikan di dalamnya. Jaga dari perkara yang gak ada kebaikannya. Jaga dari perkara yang gak ada manfaat buat agama kita. Bahkan wa yubtiluhu, menjaga agama kita dari sesuatu yang dapat membatalkannya. Ayusqitu hukmahu, yakni menggugurkan hukum keislamannya. Sama seperti sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain. Islam kita juga bisa batal, bisa tidak sah keislaman kita. Ya, makanya wajib dijaga. Ayyusqitu hukmahu wa yaqta'uhu, dan juga dapat memutuskannya. Bi alla yajzimahu, dengan ia tidak dapat memantapkan keislamannya. Fayashmalut taradduda fil kufri, maka batasan dapat memutuskannya itu mencakup hal seperti apa? Ragu-ragu dalam kekufuran. Ragu-ragu ingin menjadi kafir. Udah gak usah ragu-ragu ente. Saat ente ragu-ragu udah jadi kafir udah. Jadi Islam itu kudu dijaga, agama kita kudu dijaga dari 3 hal. Yang pertama yang merusak, yang kedua yang membatalkan, dan yang ketiga yang memutuskan. Yang merusak diantaranya apa? Segala sesuatu yang bikin agama kita rusak, kemurniannya. Lalu yang membatalkan, perbuatan, ucapan, perilaku, serta i'tikad yang buat akhirnya Islam kita di mata Allah sudah batal. Atau yang memutuskan, seperti dia ingin keluar dari agama Islam, itu sama saja seperti dia memutuskan. Bahkan jangankan keluarnya, ragu-ragunya saja ingin bersikap mau ambil keputusan terus di Islam atau murtad. Dia ragu-ragu tuh mau Islam terus apa mau murtad. Nggak usah ente keluar, ente sudah murtad. Karena ragu-ragu sudah menyebabkan terputus daripada. Kenapa orang masuk surga itu selama-lamanya? Wa in 'ashatu la umruhu fil ma'siyah. Meskipun kadang-kadang orang yang masuk surga itu sepanjang umurnya berbuat dosa, tapi kalau udah masuk surga selama-lamanya. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Karena Allah mempertimbangkan dia menjaga Islamnya dan tidak punya keinginan buat keluar dari Islam. Makanya Allah akan balas selama-lamanya. Ya, begitu pula orang kafir, masuk nerakanya selama-lamanya karena dia tidak ada keinginan untuk memeluk agamanya Allah, dan dia dalam kekafiran selamanya. Makanya intinya kalau belum bisa jadi orang baik, belum bisa jadi orang saleh, belum bisa jadi orang yang bertakwa secara sempurna, maka minimal jaga iman dan jaga Islamnya dari perbuatan yang dapat memutuskan kita kepada Allah.
wa huwa riddatu, dan 3 perkara tadi, perkara yang dapat merusak, perkara yang dapat membatalkan, dan perkara yang dapat memutuskan agama kita ini, itu disebutnya murtad. Jadi kalau ada yang nanya murtad itu apa? Murtad itu adalah perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang dapat merusak, yang dapat membatalkan, dan yang dapat memutuskan daripada agama. Wa huwa afhashul kufri, dan adapun sikap murtad lebih buruk, lebih jelek daripada sifat kufur. Wa aghlazuhu hukman, dan yang paling berat secara hukum, li'annal murtadda la yuqarru bil jizyah, karena sesungguhnya kemurtadan itu tidak bisa dikukuhkan dengan membayar jizyah. Wala yu'manu bi khilafil kafir, dan tidak diberi jaminan pengamanan, berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir masih ada jaminan keamanan dari pemerintah muslim, tapi orang murtad itu tidak ada jaminan keamanan. Ada negara muslim, contoh di masa Rasulullah deh, atau khalifah-khalifah, ketika pemimpinnya muslim, maka warganya nggak mungkin semuanya muslim. Dari zaman Nabi itu, di Madinah saja ada muslim, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, orang-orang kafir yang ada di bawah naungan daripada amir, pemimpin orang muslim, wajib mendapatkan keamanan. Bahkan ada istilah kafir zimmi, orang kafir yang mendapatkan hak sama seperti muslim. Haram darahnya, haram kehormatannya, dan pula haram hartanya, sama kayak orang muslim. Artinya haram berarti nggak boleh diambil, nggak boleh disakiti. Tapi kalau murtad, maka tidak ada jaminan keamanan. Berarti kan hukumnya sama orang kafir itu lebih buruk. Orang kafir masih diamankan, masih dijamin keamanannya, sementara yang murtad nggak ada jaminan keamanan. Wa annar riddatu tuhbitul amal, dan sesungguhnya kemurtadan dapat membatalkan amal. Ini tasolat, jika kemurtadan itu bersambung bil mauti, dengan kematian. Artinya murtad nggak tobat-tobat sampai mati, maka semua amalnya hancur, hangus. Faka'annal murtad lam ya'mal syai'an, maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Wa illa maka jika tidak bersambung, artinya sebelum dia mati kemudian taubat, habitat thawabu amalih, maka gugur pahala amal kebaikannya saja, sementara amalnya tetap diterima, cuma pahalanya saja yang hancur semuanya. Apa sih bedanya? Amalnya diterima, tapi pahalanya dihabiskan. Berarti dia tidak berdosa meninggalkan, hanya tidak mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan. Misalnya jahit dari balik muslim, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 30 tahun, kemudian Bang Jahit murtad. Nah, selama muslim dia sholat, dia puasa, dia haji misalnya,
dia zakat dan lain sebagainya, baca Quran, berbuat baik dan lain sebagainya. Selama dia muslim, pahala dapat nggak? Dapat. Tiba-tiba dia murtad gara-gara pengen kawin sama si Cang Cebok. Murtad deh. Maka semua amal perbuatannya hancur, baik pahalanya dan perbuatannya. Tidak dianggap dia pernah beribadah. Tidak dianggap dia pernah beribadah. Andai dia mati masih dalam keadaan murtad, berarti sama sekali dari balik sampai dia murtad nggak dianggap pernah paham nggak? Tapi sebelum mati, 2 tahun sebelum mati sadar lagi, syahadat lagi, maka Allah pulihkan. Yang hilang cuma pahalanya saja. Paham nggak? Sementara dia pernah sholat, tetap dihitung sholat, pahalanya nggak ada, dan dia wajib mengqadha selama dia murtad. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau dia mati terus, murtad terus sampai mati, maka semua kebaikannya nggak ada sama sekali. Tapi kalau dia sebelum mati kok masuk Islam lagi, maka pahalanya saja yang dihilangkan, tapi tetap dihitung pernah beribadah. Bisa dipahami? Dua-duanya nggak enak. Mati murtad, habis. Masuk Islam lagi juga, cuma dihitung ibadah tapi nggak dapat, hancurin pahala. Wala yalzamu min kaunir riddati akbahu anwa'il kufri, dan tidak memastikan dari keadaan kemurtadan sebagai jenis kekufuran. Yang paling buruk kaunul murtadi akbahu minal kafiril asli, menjadikan orang murtad lebih buruk dari orang kafir asli. Maksudnya kafir asli itu orang yang dari lahirnya sampai baliknya kafir. Itu lebih buruk daripada kafir asli, si murtad tadi. Ala tara anna Aba Jahlin wa Aba Lahbin, tidakkah engkau perhatikan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab, wa amzaluhuma, dan orang yang dibandingkan dan orang-orang seperti mereka amzaluhuma, orang-orang yang seperti mereka, seperti Abu Jahal dan Abu, akbahu minal murtaddin, lebih buruk daripada orang murtad. Lima tasafu bihi min ziyadatil inadi, karena sesuatu yang ada dalam diri mereka bersifatkan dengannya, yaitu ekstra penentangan dan berbagai macam gangguan kepada Nabi. Orang kafir buruk, murtad lebih buruk. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang sama seperti sifatnya Abu Jahal, Abu Lahab, lebih buruk lagi daripada orang murtad. Apa alasannya? Penentangan mereka kepada Nabi dan gangguan mereka terhadap dakwahnya Nabi SAW. Wa ghairi zalika mimma la yuhsa, dan hal-hal selain itu dari berbagai hal yang buruk yang tak terhitung banyaknya yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan para musuh-musuhnya para Nabi. Wal'iyadu billah, dan aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay a'udzu billahi wa a'tasimu min dzalik, maksudnya aku berlindung kepada Allah dan aku mencari perlindungan kepadanya dari kemurtadan itu. Wa qad kathura fi hadzal zaman, dan telah banyak terjadi di zaman ini at-tasahul, orang-orang yang memiliki sikap enteng atau menggampangkan, fil kalami, di dalam lisan dan ucapannya, hatta annahu, sehingga bahwasannya ail hal, yakni hal tersebut dan keadaan tersebut, yakhruju min ba'dihim alfazun, keluar dari sebagian lafaz lisan dan ucapannya itu, tukhrijuhum an dinil Islam,
yang dapat mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wanti-wanti Sayyid Abdullah bin Husain dan Syekh Nawawi dalam kitab ini di zaman beliau ratusan tahun yang lalu, bahwa sudah banyak manusia yang mengentengkan ucapannya, perkataannya, sehingga nggak disaring lagi dari ucapan dan perkataan tersebut. Lalu ada bagian dari ucapan dan perkataan tersebut yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Wala yarawna dzalik, dan mereka tidak beranggapan hal itu, ay khurujal alfazi, yakni keluarnya berbagai ucapan itu, lamban, adalah sebagai dosa, ay hijaban anillah, yakni sebagai penghalang dari rahmatnya Allah, fadlan, terlebih-lebih dapat menjadikan orang tersebut an kaunihi kufran, gara-gara ucapan tersebut menjadi kufur di hadapan Allah. Udah gak peduli, ucapannya dosa, bahkan bukan cuma dosa tapi sampai kufur. Zaman itu sudah banyak orang gak peduli, apalagi zaman sekarang. Aila ya'taqiduna dzalika dzamban, maksudnya mereka tidak meyakini ucapan-ucapan itu sebagai dosa, wala kufran, dan juga tidak meyakini sebagai kekufuran, wa adamu i'tiqadihim, dan ketidakyakinan mereka terhadap kekufuran tersebut, aula bil indifa, ini lebih kuat dalam hal ketiadaannya. Ay fa innahum la ya'taqiduna, yakni maka sesungguhnya mereka tidak meyakini hal itu sebagai dosa. Fa kaifa ya'taqiduna dzalika kufran, apalagi sampai meyakini hal itu sebagai perbuatan yang menyebabkan kufur. Dia nggak tahu itu ucapan dosa, sampai hatinya pun ngerasa nggak dosa, dan dia nggak tahu ucapan itu justru membuat menjadi kufur. Nah, disebabkan karena ketidaktahuannya, sehingga nggak ada etikat dalam hati. Oh ini dosa, astagfirullahaladzim. Oh ini menyebabkan kufur, asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga santai saja tuh ucapan-ucapan keluar, kalimat-kalimat keluar, betul nggak? Nyepelein malaikat lah, telepon Tuhan lah. Dia nggak sadar kalimat itu dosa. Kalau nggak sadar kalimat itu dosa, apalagi sampai menyebabkan kekufuran, disebabkan karena nggak ngaji. Tuhan ditelepon. Orang menyamakan Tuhan seperti makhluk saja murtad, apalagi meremehkan Tuhan. Itu kan sama aja meremehkan Tuhan. Paham nggak kira-kira? Itu kalimat-kalimat enteng begitu, gara-gara nggak ngaji tauhid, biasa nggak tuh? Biasa. Akhirnya dia nggak nganggap itu urusan Kalau sudah nggak nganggap urusan dosa, apalagi nggak nganggap itu urusan membuat dia menjadi kufur atau murtad. Karena apa? Nggak ngaji, intinya udah. Orang nggak ngaji hancur deh, berantakan. Bukan hancur hidupnya, bukan hancur akidahnya, hancur ibadahnya, karena dilakukan tanpa ada ilmu. Masya Allah. Betul gak? Wa takdiru fuqida i'tiqadu dzambi faqdan yafdulu an faqdi i'tiqadil kufri. Dan perkiraan kalimatnya adalah telah sirna keyakinan dalam hatinya bahwa yang diucapkannya itu adalah sebuah ucapan dosa. Nggak ada keyakinan bahwa ini dosa. Kalau dalam hati nggak ada keyakinan ini adalah ucapan yang membuat dirinya berdosa, apalagi sampai dia menganggap dirinya kufur. Dia biasa aja. Karena biasa saja, akhirnya kalimat-kalimat itu terucap sedemikian rupa tanpa merasa berdosa. Kalau sudah seperti itu yang membuat akhirnya menjadi kufur.
Karena orang kalau sudah nggak nganggap sebuah perbuatan dosa dan tidak mengiktikadkan yang salah itu haram, yang haram itu dosa, maka kufur dia. Contoh-contoh, ghibah itu hukumnya apa? Haram ya. Fitnah, bapak nganggap nggak dosa, berarti bapak sudah berani menghalalkan sesuatu yang murtad nggak? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang menghukumi sesuatu tidak dengan hukumnya Allah, maka dia kafir. Karena dia nggak tahu ini hukum halal, hukum haram, akhirnya biasa-biasa saja. Masya Allah. Wariddatu thalathatu aqsamin. Dan adapun murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. Tulis. Murtad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqadat. Murtad yang disebabkan karena keyakinan. Fil qalbi, di dalam hati. Wa af'al, murtad yang disebabkan yang kedua karena perbuatan. Wa aqwal, dan murtad yang disebabkan karena ucapan. Jadi murtad itu bisa terjadi karena hati yang beriktikad salah, atau dengan perbuatan yang memang dilarang oleh Allah sehingga menyebabkan murtad, atau dengan ucapan-ucapan yang dia anggap ucapan itu biasa saja padahal sudah keluar dari Islam. Wa kullu qismin, dan setiap bagian min tilka thalathah, dari 3 bagian tersebut, yatasya'abu, ada cabang-cabangnya, ayyatafarra'u, yakni menjadi beberapa cabang, syu'aban, beberapa cabang, katsiratan, yang banyak. Lianna ada, karena sesungguhnya masalah kemurtadan ini bahrun, seperti lautan, la sahila lahu, yang tidak ada pantainya. Saking banyaknya ucapan, perbuatan, dan i'tikad yang akhirnya menyebabkan murtad, diibaratkan oleh ulama perkara murtad ini seperti laut yang nggak ada pantainya. Tiap hari itu bisa terjadi, kecuali kita jaga. Faminal awal, maka diantara bagian yang pertama, yaitu murtad bil i'tikad, murtad dengan keyakinan. Asyakku billah, ketika seorang ragu-ragu kepada Allah, ai fi wujudihi, yakni ragu terhadap adanya zat Allah. Ya Allah ada apa enggak sih? Kalau Allah ada di mana sih? Ragu-ragunya dia murtad. Sementara Allah udah jelas kalimatnya, Allah wujud. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, itu bukti tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang mau berpikir. Dia masih nggak percaya, ini Allah ada nggak sih? Nah, ragu-ragu itu di hati itu, bukan di ucapan. Maka ketika dia ragu-ragu, murtad saat itu. Au fi mukhalafatihi lil hawadits, ataupun dia ragu-ragu terhadap berbedanya Allah dengan makhluk yang diciptakan. Apalagi sampai menyamakan, ragu-ragunya aja murtad, apalagi sampai nyamain. Allah punya tangan, punya kepala, punya kaki. Orang ente nggak percaya atau ragu-ragu tentang bahwa Allah itu betul-betul zat yang berbeda dengan makhluknya, itu sudah murtad.
Apalagi sampai berani menyamakan. Paham nggak? Dan banyak orang Islam yang nyamain Allah dengan makhluk. Wah, nggak ngaji tauhid gimana? Ya Rabbi ya Karim. Aw bi rasulihi, ataupun dia ragu-ragu tentang utusan Allah. Kan syakka fi sayyidina Muhammadin, seperti dia ragu tentang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal huwa Rasulullah, apakah Nabi Muhammad itu Rasulullah aula atau bukan? Nabi Muhammad Rasul bukan sih? Ketika dia ragu-ragu, ada pertanyaan seperti itu. Makanya disebut, ulang lagi, iman itu apa sih maknanya iman? Iman itu tusaddiqo, membenarkan, wa tayqin, dan meyakini, nggak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi, nggak ada keraguan. Maka sedikit keraguan dalam hati kita tentang Allah, tentang zatnya, tentang sifatnya, atau tentang Rasulullah, apakah beliau itu diutus atau bukan, keraguan itu sudah menyebabkan murtad. Murtadnya namanya murtad apa? Murtad apa tadi? Murtad apa? Iktiqad, atau bahasa Indonesianya keyakinan. Awil Quran, ataupun ada orang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kan syakka hal huwa min indillah wa min indi Muhammad, seperti dia ragu-ragu apakah ini Quran diturunkan dari sisi Allah atau karangannya Nabi Muhammad. Karangan Muhammad kali ini. Jangankan ente memponis itu Al-Quran karangannya Nabi Muhammad, ente katakan itu karangan Nabi, ente ragu-ragu doang aja udah bikin apalagi sampai berani memponis Quran dari Nabi Muhammad, karangannya Muhammad. Lu ragu-ragu aja, ini dari Allah atau dari Nabi Muhammad nih, dari Allah atau dari, maka ragu-ragunya saja murtad. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, kami yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran tuh semua tuh. Kita ragu-ragu karangan Muhammad kali. Masya Allah. Awil yaumil akhir, ataupun ragu-ragu terhadap hari akhir. Wa huwa yaumal qiyamah, yaitu ragu-ragu terhadap hari kiamat. Summiya bidzalika, dinamakan hari kiamat, li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Itu hari kiamat disebut hari akhir karena sudah tidak ada lagi yang namanya hari, enggak ada lagi malam, enggak ada lagi sih, maka disebutnya hari akhir. Udah akhir hari di situ. Kalau sekarang kan masih ada malam, masih ada siang, berarti masih ada hari. Kalau sudah nggak ada malam, nggak ada siang, berarti hari sudah tidak. Makanya disebutnya apa? Akhir. Auli annau akhiru ayyamid dunya, atau disebutkan hari akhir karena hari itu adalah hari akhirnya Falaisa ba'dahu yaumun akhar, maka setelah itu tidak ada hari-hari lagi setelah kiamat terjadi. Aw li ta'akhurihi 'anil ayyamil munqadiyati, atau karena terakhirnya hari itu dari hari-hari yang telah habis. Wa dzalika kasyakki fi wujudihi, begitu pula orang itu bisa murtad jika dia ragu-ragu terhadap keberadaannya. Kiamat ada apa enggak sih? Bohong kali, nggak ada kiamat kali. Aduh. Makanya jangan sampai ragu-ragu. Awil jannati awil nar, ataupun ragu-ragu terhadap surga atau neraka.
ay fi wujudi dzalika fil akhirah, yakni tentang adanya surga dan neraka nanti di akhirat. Wa yajibu i'tiqadu annal janna wan nar mawjudatan al-an, dan wajib meyakini bahwa surga dan neraka itu telah terwujud saat ini, udah ada. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan surga neraka sekarang sudah ada dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam menciptain surga, udah ada. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan pendapat golongan Mu'tazilah al-qailin yang mereka berkata bi'adami wujudihi mal'an, bahwa surga dan neraka hari ini belum ada. Wa innama yujadani yaumal jaza, tetapi nanti Allah akan ciptakan surga dan neraka kalau sudah ada hari kiamat. Itu kata apa? Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga neraka itu sudah ada. Awit tawabi, ataupun ragu-ragu terhadap adanya ganjaran pahala. Ai fi wujudihi, yakni mengenai adanya pahala. Wa huwa miqdarun minal jaza, pahala itu adalah ukuran balasan ganjaran di surga yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya. Ya'lamuhullah, yang hanya Allah yang tahu berapa kadarnya. Yu'tihi liman yasha'u min ibadihi, Allah memberikan ganjaran kepada orang yang Dia kehendaki. Tafaddulan minhu ta'ala, sebagai limpahan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau kasih siapa aja yang Allah kehendaki. Kadang ada orang yang amalnya dikit, karena Allah ridha akhirnya pahalanya banyak. Ada orang yang amalnya banyak, tapi banyak yang bikin Allah nggak ridha dari perbuatannya, akhirnya nggak dapat apa. Maka yu'ti may yasha, Allah akan memberikan itu kepada yang dikehendakinya saja. Jadi kalau udah tahu begini, kalau ibadah nggak usah nyari pahala, nyari Allah biar ridha. Kalau Allah udah ridha, ya pahala kecil lah. Ini yang mencari pahala mulu, ya kelas cemen. Orang ibadah kalau cuma pengen cari pahala itu kelas cemen. Seorang yang berbuat kepada seseorang hanya untuk mendapatkan balasan dari orang tersebut, maka itu manusia cemen. Tapi ketika dia berbuat satu kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari orang yang diperbuat baik, wah, manusia istimewa nih. Begitu pula kepada Allah. Ya, Allah sudah terlalu banyak baik sama kita, maka ibadah kita sudah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksud tujuanku dan ridhamu lah yang aku cari. Ya, makanya saya nggak peduli ngaji mau dikit mau banyak, orang saya nyari ridha Allah. Capek kita hidup ibadah tapi bukan karena Allah, sia-sia. Awil iqabi, ataupun seseorang ragu-ragu terhadap siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Ai wujudihi, yakni mengenai adanya siksaan tersebut. Wa huwa miqdarun minal jaza, siksaan adalah satu ukuran balasan dosa. Ya, ya'lamuhu Allah ta'ala, yang tahu cuma Allah. Fi naziril a'mali sayyi'ah, dalam menyepadani berbagai amal perbuatan buruk seorang hamba. Adlan, dengan keadilannya Allah. Walaysa zulman, bukan karena zalimnya Allah. Allah menyiksa hambanya itu karena adil, bukan karena zalim. Ya, bahkan banyak orang yang maksiat pun diampunin. Jadi jangan mengatakan, wah Allah ini nyiksa orang berarti zalim. Enggak, adil Allah. Wala jauran, dan bukan pula karena kecurangan.
au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih, atau hal-hal semacam itu dari berbagai hal-hal yang para ulama telah bersepakat atasnya. Ya, ulama sudah sepakat ini pasti ada, ini rukun iman, ini harus diimani, ini harus diyakini. Lalu kita ragu-ragu terhadap yang telah disepakati itu, maka ragu-ragunya kita menyebabkan murtad. Ragu-ragunya aja murtad, apalagi menentang. Ya, mana yang sudah disepakati ulama? Kal Isra'i minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, seperti Isra Mi'rajnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak yakin, tidak percaya, tidak iman, bahkan ragu-ragu terhadap Isra Mi'raj, murtad. Wa mu'jizatil anbiya, atau ragu-ragu terhadap mukjizatnya para nabi. Alah, Nabi Musa bisa ngebelah lautan, dongeng itu mah. Ya, maka hukumnya murtad. Jangan nggak percaya, ragu-ragunya murtad. Ragu-ragu itu kan di bawahnya nggak percaya, betul nggak? Ragu-ragu baru nggak percaya udah pasti murtad. Ini nggak percaya, belum nggak percaya, baru ragu bener apa enggak. Kalau nggak percaya kan dia penuh keyakinan, tidak itu udah pasti murtad. Ragu-ragunya saja murtad. Wa karamatil auliya, bahkan masya Allah, coba ente ngaji santri garis bawah itu nggak percaya dengan karomahnya wali, menurut mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga termasuk murtad. Para wali banyak yang punya karomah, betul nggak? Cuma kadang-kadang awas, kalau ente bukan ahli karomah jangan ngomong-ngomong karomah. Dan karomah itu sebetulnya harus disembunyikan, bukan diumbar. Ya, bukan dijadikan alat untuk menarik simpati. Kalau wali, ulama, orang saleh dapat kemuliaan dari Allah namanya karomah. Tapi kalau orang ahli maksiat tiba-tiba bisa ini bisa itu, namanya istidraj. Gitu. Gak percaya sama karomah, udah murtad ente. Sekarang kan lagi rame ya, betul nggak? Para wali dibilangnya tim halu, masya Allah. Double lu dosanya lu. Yang pertama lu udah murtad dewek, udah gitu bikin konten yang bikin orang lain akhirnya jadi betul nggak? Orang yang melihat kontennya dia ikut-ikutan nggak percaya, akhirnya murtadnya double, dosanya double. Dan ini yang bertanggung jawab siapa? Yang pertama yang bikin akhirnya tercoreng kemuliaan para wali. Asal cerita ini cerita itu juga salah. Karomah itu nggak perlu diceritain. Ya. Dan kalimat karomah itu biarkan orang yang menyaksikan sendiri, lalu menilainya sendiri. Kalau itu memang keluar dari orang yang sudah dekat dengan Allah, istiqomah dalam ibadah, karomah tuh. Tapi kalau itu keluarnya dari orang yang ahli maksiat, sholat kagak pernah, mulutnya kasar sama orang lain, tiba-tiba punya kesaktian, nah istidraj sudah. Paham kira-kira? Nah, kita juga jangan katanya mulu. Akhirnya juga menjadi fitnah buat orang yang diceritakan. Khawatir yang diceritain tidak melakukan itu, lalu kita banyak menceritakan hal-hal yang tidak terjadi. Sudah, skut diem. Tapi jangan sampai nggak percaya. Sampai sini paham? Nah, di sini ada nih. Jadi tidak percayanya atau ragu-ragunya seseorang terhadap sesuatu yang sudah diijma' alaih,
mujma' alaih, semua sepakat ulama salaf, ulama khalaf, semua sepakat adanya karamatil auliya. Maka ketika dia ragu-ragu bahwa wali ada karamatnya, maka dia murtad. Sekarang Masya Allah, medsos, YouTube, udah sih diem aja sih kalau nggak tahu mah. Betul nggak? Wali Songo pakai di hujan, Kanjeng Sunan Kalijogo yang bertapa di pinggir kali di hujan, Padahal semua ada buktinya. Masjid Agung Demak dibuat dalam waktu 1 malam. Nggak percaya, ente nggak percaya, ente aja udah. Kalau ente sampai ngajak orang double, atau minimal diem lah. Kalimatnya begini, saya belum tahu, tapi saya percaya karomah. Enak nggak begitu? Saya percaya karomahnya wali, tapi saya nggak tahu ini wali atau bukan, kan itu lebih enak. Paham nggak? Khawatir itu terjadi, cerita itu benar terjadi, lalu dia hujat, dosa nggak kira-kira? Bukan cuma dosa, tapi murtad. Wali anu begini. Ente jangan bilang aku nggak percaya, jangan bilang begitu. Aneh percaya ada karomahnya tapi aneh belum tahu dia pernah dapat karomah seperti itu. Kan lebih enak, betul nggak? Tapi kadang-kadang muridnya juga terlalu melebih-lebihkan. Ini juga yang akhirnya membuat fitnah akhir zaman gitu. Makanya skut aja dah, diem. Au i'tiqadat faqda sifatin, atau meyakini tidak adanya satu sifat, ay wahidatin, salah satu sifat min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an, yang sudah diwajibkan untuk disifati kepada sifatnya Allah secara ijma', kesepakatan ulama. Wah, saya nggak percaya sifat ini, padahal ulama sudah sepakat. Murtad. Ijma' itu adalah ittifaqul mujtahidin, kesepakatannya para mujtahid. Mujtahid itu ulama yang memiliki gelar mujtahid, itu adalah yang berhak untuk memberikan ijtihad. Ijtihad itu artinya kesimpulan yang dia ucapkan, yang dia kemukakan berdasarkan keilmuannya. Dan sekarang nggak ada mujtahid, nggak ada udah. Mujtahid yang terkenal kan 4. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani saja bermadhab, bertaklid. Bahkan Al-Imam Ghazali saja bertaklid. Taklid itu ngikut, padahal cerdasnya sudah luar biasa. Imam Abdullah Al-Haddad sampai mengatakan, kalau aku nggak takut su'ul adab. Su'ul adab itu apa? Buruk adab di hadapan para wali, para ulama, para guru, maka aku akan berijtihad tentang hukum wudu yang berkaitan dengan masalah air. Tapi karena beliau punya akhlak, punya adab, beliau taklid sama Imam Syafi'i. Itu orang-orang hebat yang ilmunya luar biasa, masih taklid. Lu baca Quran itu berantakan udah. Menurut saya. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi ijma' alaih, mujma' alaih, kesepakatan ulama. Yang dimaksudkan ulama di situ bukan ulama-ulama apa namanya, majlis ulama, bukan. Ulama kumpulan ulama, bukan. Tapi kesepakatan para
mujtahid. Ya, jangan dirubah-rubah lagi tuh. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan sentuhan kulit hukumnya menurut saya nggak batal. Menurut ente, lu mau melawan argumennya Imam Syafi'i pakai apa dalilnya? Paham gak? Kalau antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, dengan Imam Maliki, dengan Imam Hanafi ada perbedaan pendapat, wajar. Karena argumentasinya semuanya sama-sama lu mau lawan pakai apa argumentasinya? Mau matahin Imam Syafi'i begini katanya salah. Bisa dipahamin nggak? Jadi kalau ente ketemu kalimat kesepakatan ulama, maka itu berarti kesepakatan para mujtahid. Insya Allah dalam kesepakatan para mujtahid dalam urusan akidah nggak ada yang beda, kecuali dalam urusan apa? Ilmu fikih furu'iyah baru ada ikhtilaf. Tapi dalam urusan tauhid semua sama. Ya. Ilmu fikih ada halal haram, ada perbedaan pendapat, itu biasa. Nah, kalau untuk urusan yang namanya ya akidah, maka semua ulama mujtahid sama. Urusan Allah, urusan keyakinan, urusan rukun iman, urusan rukun Islam sama. Nggak ada tuh yang mengatakan salah satu dari 4 mazhab itu mengatakan sholat 5 waktu sunnah, ada nggak? Hah? Salah satu dari 4 mazhab mengatakan zina itu boleh, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Artinya itu sudah kesepakatan. Nah, lalu salah satu kesepakatan itu kita ragu-ragu dalam menyikapinya, sementara kita ini orang bodoh, maka ragu-ragunya hukumnya kecuali ente levelnya sudah selevel dengan Imam Syafi'i, silakan punya ijtihad sendiri. Apa tuh ijtihad sendiri? Kesimpulan, monggo. Kal ilmi wallahu a'lamu bissawab.